meniti jalan orang-orang mulia. Bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah, sejatinya kafir Quraisy senang dengan kepergian mereka. Sebab kalau kita bayangkan, Rasulullah dan kaum muslimin telah dianggap merusak tatanan sosial masyarakat, memecah belah Quraisy, memisahkan antara anak dengan ayahnya, ayah dengan anaknya, kakak dengan adiknya, dan seterusnya. Sehingga ketika Rasulullah dan kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, mereka mestinya menganggap bahwa semua urusan selesai. Yang mengacaukan kehidupan masyarakat selama ini sudah tidak ada lagi di tengah mereka. Demikian kalau kita berpikir sederhana. Tapi faktanya tidak. Mereka tidak senang dengan hijrahnya Rasulullah. Setelah gagal menghalangi kaum muslimin dan gagal juga menangkap Rasulullah dalam proses hijrah, mereka terus berusaha untuk mengusir kaum muslimin yang ada di Madinah kala ini. Termasuk yang paling keras bermusuhnya tentu adalah Abu Jahal. Bahkan dia kemudian memimpin perang Badar sebagaimana yang kita ketahui. Nah, pertanyaan sederhana adalah mengapa orang-orang kafir Quraisy tersebut tidak senang dengan kepergian Rasulullah dan kaum muslimin ke Madinah? Mereka tidak merasa puas, ya, karena mereka berpikir jangka panjang. Ini yang disebut dengan berpikir politik, bukan berpikir sesaat. Abu Jahal dan kawan-kawan bisa membayangkan 8-10 tahun kemudian keberadaan Rasulullah dan kaum muslim Madinah. Jika dibiarkan, mereka akan besar, mereka akan berkuasa, dan tidak mustahil suatu saat akan menyerang Makkah Al-Mukarramah dan mengambil alih Makkah kembali. Ini prediksi dan pikiran mereka untuk yang akan datang. Untuk itu mereka berusaha terus untuk mengusir kaum muslimin dari Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kemudian nanti terjadi perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Semua ini merupakan cara mereka untuk melenyapkan kaum muslimin dari Madinah Al-Munawwarah. Nah, pelajaran hari ini kita juga demikian, bahwa sejatinya seorang muslim berpikir politik, berpikir untuk masa yang akan datang. Orang yang berpikir politis adalah orang yang tidak berpikir sekarang. Ketika di hadapannya ada pilihan-pilihan politik, misalnya pilih A, B, atau C, maka dia akan memilih orang-orang yang akan berpihak kepada kaum muslimin, umat, bangsa secara umum untuk masa yang akan datang. Bukan memilih orang yang memberi dia uang sekedar 50.000, 100.000, bahkan 150.000. Kita bayangkan, kita mengorbankan masa depan 5 tahun bangsa ini, diambil alih, dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya, dan orang-orang yang tidak berpihak kepada umat, hanya kita mendapatkan uang 150.000 misalnya. Jadi kita harus belajar berpikir politik, berpikir untuk masa yang akan datang, bukan hanya berpikir sesaat. Demikian dari Puncak Uludak, Bursa Turki, saya Hipen Ibn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.